Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Bapak. Perkenalkan, nama saya Dr. Rizan, berjaga di klinik ini. Atas nama Bapak siapa? Ya, usianya berapa Pak? Pekerjaannya apa? Ya, ini Bapak datang keluhannya kenapa Pak? Oh, luka di kaki sebelah mana Pak? Sudah berapa lama? Ya, jadi Pak, Bapak ini ada sakit apa dahulu? Sudah berapa lama Pak? Apakah terkontrol? Oh tidak ya, berarti Bapak sakit diabetes 5 tahun dan tidak terkontrol. Baik Pak, saya akan melakukan pemeriksaan pada luka Bapak dan penanganan pada luka Bapak. Nanti akan saya bersihkan dan rasanya mungkin sedikit sakit. Apa Bapak bersedia? Ya silakan duduk Pak. Yang pertama saya akan melakukan asesmen pada pasien. Jadi pasien pada keadaan umum yang baik. Ya, kemudian melakukan pemeriksaan pada luka pasien. Didapatkan luka pada kaki sebelah kiri berbentuk lingkaran dengan diameter 2 cm dengan tepi yang rata, ada kemerahan dan ada jaringan nekrosisnya. Kemudian saya akan menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama ada normal salin, kemudian povidone iodin, kemudian kasa, kemudian ada duk steril, klem, pinset pinset biologis, kemudian duk steril, kemudian ada spuit. Ini dibuka dulu, ditaruh ke tempat yang steril, jadi tidak boleh terkena. Terus sampahnya dibuang ke tempat sampah, kemudian ada sarung tangan dan ada plester. Ya, plesternya juga saya siapkan dahulu. Permisi Pak, Bapak hadap sini ya agar lukanya terlihat. Ya, setelah pasien saya tempatkan, kemudian saya akan mencuci tangan 7 langkah. Oh iya, tadi alat dan bahan ada yang kurang, yaitu ada lidocain ampul. Lidocain ampul juga sudah dibuka. Kemudian saya melakukan cuci tangan dan menggunakan sarung tangan yang steril. Setelah menggunakan sarung tangan steril, kita memulai anestesi luka. Jadi mengambil lidocain ampul secukupnya, mengaspirasi ke dalam spuit, ya, kemudian menginjeksikan kepada area sekitar luka pasien, di sekitar luka, dan jangan sampai lukanya itu terdorong ke area atau kulit yang bersih. Diinjeksikan secara subkutan sambil ditarik, dimasukkan sambil ditarik, kemudian diputar tanpa mengeluarkan jarumnya. Setelah itu ditunggu selama 5-10 menit. Bapak, apakah terasa sakit? Tidak. Apabila sudah tidak, berarti injeksi sudah berhasil. Kemudian setelah di anestesi sudah berhasil, pasien sudah tidak merasakan luka. Selanjutnya kita melakukan debridement. Sebelumnya kita bersihkan dulu lukanya. Karena lukanya dangkal dan kotor, berarti kita perlu irigasi bertekanan tinggi. Caranya adalah menggunakan spuit yang telah dipotong dan mengirigasi menggunakan NS, normal salin. Diambil, kemudian dibersihkan lukanya dengan tekanan yang kuat.
tadi tekanan kuat didapatkan dari jarum yang telah dipotong sampai lukanya benar-benar bersih. Kemudian dieksplorasi juga lukanya di sekitarnya apakah ada nanah atau tidak. Jika dirasa sudah bersih, selanjutnya kita melakukan debridement, yaitu yang pertama menggunakan klem pinset membersihkan area lukanya. Yang pertama dengan normal saline dibersihkan, kemudian dibuang, kemudian selanjutnya menggunakan povidone iodine dan dibuang. Nah, setelah itu menggunakan duk steril untuk mempersempit area yang akan dibersihkan, kemudian diklem. Setelah itu melakukan debridement. Ya, ini kita ganti sarung tangan ke sarung tangan yang steril. Setelah itu kita menggunakan pinset fisiologis dan juga gunting untuk melakukan debridement pada luka pasien. Di sebelah kiri adalah pinset untuk memegang jaringannya, yang sebelah kanan adalah gunting untuk memotong. Jadi memotong di area yang nekrosis dulu, yang hitam, sampai bersih, dirapikan, kemudian digunting sampai terlihat jaringan yang masih bagus yang ditandai dengan perdarahan. Nah, ini setelah bersih, sudah bersih, duk sterilnya dilepas. Setelah duk steril dilepas, kita bersihkan lagi menggunakan normal saline dahulu, dibuang, dan kemudian menggunakan povidone iodine lagi, dibuang. Selanjutnya yang terakhir adalah menutup luka dengan kasa yang steril, kemudian diplester, nah, sudah tindakan debridement luka ulcus diabeticum pada pasien telah dilakukan. Pak, ini sudah selesai saya bersihkan lukanya. Jadi ini kesembuhan datangnya dari Allah, Pak, ya. Berdoa supaya cepat sembuh. Saya juga mendoakan cepat sembuh. Silakan istirahat dan dijaga lukanya ya. Nanti ganti lukanya pada berhubung lukanya kotor, besok bisa kembali lagi untuk mengganti perbannya. Ya, terima kasih, Pak.